Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata wal barakata bil ukhuwati wal jamaah. Walhamdulillahilladzi qail Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sadqi wal wafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah berpesan, "Idza ra'aitum rawdatun min riyadil jannah farqaw." Kalau kalian melihat taman surga di dunia itu, datangi. Sahabat bertanya, "Mana taman surga di dunia itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah adalah majelis ilmu, majelis kajian. Maka pengajian ini adalah pengajian taman surga. Kalau mata mengantuk itu biasa, karena berada di taman surga. Ada orang heran, kenapa kami kalau ngaji ngantuk Pak Ustaz? Di taman hijau aja Pak ngantuk, Pak. Apalagi taman surga. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Daging dah habis Pak? Bu, belum. Itu namanya berkah. Alhamdulillah sampai juga ke pesantren. Insya Allah berkah untuk Bapak Ibu yang berkorban. Kalau ada salah, kalau ada kurang, Allah ampuni. Dan setiap yang disedekahkan, diinfakkan, dikorbankan akan menjadi syafaat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada orang nanya, "Ustaz tak ikut korban?" Saya bilang enggak. Kalau korban saya tak ikut, tapi kalau kurban ikut. Apa beda korban sama kurban? Kalau korban perasaan. Kalau kurban betul. Malam hari ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Nanti sebentar lagi kalau tidak salah berarti betul Pak. Kalau tidak salah hari Jumat kita udah tahun baru 1447 Hijriah. Hari Jumat ini hari Selasa. Tapi tak nampak perayaannya Pak Ustadz. Memang begitulah nasib itu. Tak nampak perayaannya. Tapi jangan kalau dia Masehi. Wah, kalau Masehi heboh. Persiapannya segala macam. Tapi kalau Islam, tahun baru Islam, maka kalau kita tidak mengingatkan, kita pun luput. Kalau kita tidak merayakannya, maka tak terasa dia. Belum lagi dihiasi sama rudal-rudal sekarang. Itu mungkin petasan ya. Petasan tahun baru. Nanti di bulan Muharram ada ibadah kita. Namanya ibadah Asyura. Nanti mungkin disampaikan oleh ustadz yang lain yang untuk menjelaskan tentang Asyura. Cuma saya pesankan nanti hidupkan malam Asyura. Kalau ada yang bilang, "Ustadz tuh salah, tak ada dalilnya, tak ada dasarnya, tak ada hujahnya, tak ada ulamanya." Kalau ada yang menyampaikan demikian, suruh dan nelpon saya. Saya kasih kitabnya, selesai. Nah, tentang Asyura, hadisnya ada banyak tentang keutamaan malam Asyura itu. Hidupkan dia dengan amal ibadah.
Nanti insya Allah sama Ustadz yang di Selasa depan ya, mungkin akan dikaji masalah Muharram ini. Kita lanjut dalam kajian fikih mazhab kita pada malam hari ini. Bab sifatul a'immah. Tentang imam. Jadi yang kita kaji malam hari ini terkait dengan imam. Yang imam yang kita maksud adalah imam sobi, anak-anak. Anak-anak itu boleh enggak dia jadi imam? Kan begitu. Karena di tengah masyarakat dan mungkin kita sendiri pun kadang kalau nampak ya anak kecil jadi imam. Apa enggak ada yang lain jadi imam nih, kan begitu. Kadang merasa tadi. Bahkan ada yang azan masjid itu yang azannya anak-anak. Azannya anak-anak, iqamah ya Bun, anak-anak. Imamnya anak-anak, makmumnya baru orang tua. Makmumnya baru dapat orang tua, tapi kalau azan, kalau iqamah itu anak-anak sudah. Hadisnya dari Amru bin Salimah. Amru bin Salimah radhiyallahu anhu. Amamtu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun ibnu sab'as sinin. Amamtu ala ahdi Rasulillah. Aku pernah menjadi imam pada masa Rasulullah. Namanya tadi adalah Amru bin Salimah. Amru bin Salimah ini pernah jadi imam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana gulamun, dan ketika itu aku masih berumur, masih anak-anak. Sab'u sinin. Sab'atu 7, sinin tahun. Berarti 7 tahun. Sinin itu mirip-mirip sinun itu tahun. Sinun itu juga artinya gigi. Jadi bahasa Arab itu memang berdekatan. Kalau tidak salah dulu kalau kita mencari sapi yang disuruh tengok gigi. Nah, jadi sapi itu tahu kita berapa tahun umurnya tengok dari giginya. Karena gigi sama tahun dalam bahasa Arab sama, sinun. Sana, sinun itu tahun, sinun itu juga gigi. Jadi bisa mau tengok umur orang pun tengok giginya. Karena dekatannya itu. Makin tua umurnya maka makin makin habis gigi. Memang begitu. Karena bahasa Arab sama. Sama dengan kenapa yang dituntut bekerja itu laki-laki bukan perempuan? Karena laki-laki itu bahasa Arabnya rijalun. Kaki itu bahasa Arabnya rijlun. Rijlun, sama itu, Pak. Maka yang bekerja, yang melangkah, yang mencari itu adalah sifat kaki. Dan bahasa Arab kaki itu adalah rijlun, sama dengan laki-laki. Kenapa perempuan suka bercermin dia? Karena memang bahasa Arabnya sama. Mar'atun perempuan, mir'atun bercermin. Kan mirip tuh, Pak. Maka kenapa perempuan tuh suka bercermin? Karena sifatnya sama. Mar'atun sama mir'atun. Nampak sepion orang bercermin dia. Nampak kaca mobil orang bercermin dia. Asal nampak kaca bercermin dia. Apa sebab? Karena bahasa Arabnya memang sama. Mar'atun, mir'atun. Jadi pada masa itu Amru bin Salimah ini tadi berapa umurnya? 7 tahun. 7 tahun dia sudah pernah menjadi imam pada masa Rasulullah. 7 tahun ini kalau kita kelas berapa nih? Kelas 2 SD ya? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ternyata udah bisa jadi imam. Hadisnya, riwayat hadis ini banyak. Ada Imam Bukhari, ada Imam An-Nasai, Imam Baihaqi, Imam Abu Daud. Tentang Amru bin Salimah, dia sudah jadi imam di umur 7 tahun. Hadis itu ada. Terus ada hadis yang lain.
Hadis yang mengatakan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ummul ghulam." Janganlah menjadi seorang imam hatta yahtalim. Seseorang itu jangan jadi imam sampai dia yahtalim. Yahtalim itu bermimpi, Pak. Artinya Pak, balik. Satu hadis menyatakan tidaklah menjadi imam seseorang itu sampai dia sudah balik. Balik ini umur berapa sekarang? 15 ya? 15 tahun. Kelas apa? 1 MTS, 1 SMP, nah itu udah balik. Tapi kalau perempuan sekarang cepat katanya balik. Umur kelas 6 SD atau kelas 5 SD udah ada kata yang balik. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena mungkin banyak makan bakso. Karena banyak makan bakso, banyak penyedapnya, sedap, cepat baliknya. Jadi hatta yahtalim, sampai dia balik, dewasa. Hadis yang pertama tadi 7 tahun dia sudah jadi imam. Hadis yang kedua nih tadi mengatakan tidaklah menjadi imam sampai dia yahtalim, balik. Berarti ini hadis ini takjaman. Ini gimana cara menemukan hadis ini? Kok bisa berbeda-beda begini? Yang satu bilang 7 tahun, yang satu bilang taklah jadi imam dia sampai dia balik. Itulah sebabnya, pesannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ngaji mazhab nih, ngaji fikih, saran saya lebih baik kita menerima jawaban kalau disampaikan jawabannya itu mazhab. Artinya apa? Menurut mazhab Syafi'i boleh. Itu lebih baik. Kalau kita bertanya kepada seseorang yang seseorang itu tidak menguasai semua hadis. Dan saya rasa sekarang nih susah mencari ulama yang hafal semua hadis. Yang ada istilahnya kutubus sittah, 6 perawi hadis. Itu baru 6, belum lagi nanti 8, Imam Baihaqi, macam-macam. Kalaulah tak hafal kita semua hadis itu, lebih baik jawabannya menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali. Itu lebih aman kita, lebih baik. Tapi ada orang yang tak tenang dia kalau tidak dapat jawaban hadis. Ustaz, apa hukumnya kalau kita motong kuku ketika awal Zulhijjah? Ustaz tuh jawab, boleh. Lalu jamaah itu akan bertanya lagi, ada hadisnya enggak Pak Ustaz? Ada orang yang kalau dapat hadis baru tenang enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru tenang enggak? Kalau enggak ada ucapan itu, enggak tenang dia. Walaupun kita bilang, kata Imam Syafi'i begini, kata Imam Malik begini, belum tenang dia. Kita sampaikan, Bapak Ibu, bacalah Yasin malam Jumat. Kata mazhab Syafi'i, baca Yasin malam Jumat bagus, tinggi derajatnya, banyak pahalanya. Tetap belum tentu. Tapi kalau ada ustaz ceramah, Bapak Ibu, Rasulullah bersabda untuk menyuruh kita membaca Yasin pada malam hari. Itu lebih sedap tuh Pak Ustaz. Jadi kalau disebutkan ada hadisnya, Rasulullah menyuruh, Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, baru tenang dia. Tapi kalau disampaikan kepadanya, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, belum tenang dia lagi. Bapak Ibu, kalau sholat, itu ngangkat tangannya sampai di telinga. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Belum nyaman dia, belum nerima dia. Tapi kalau disampaikan Ustaz tuh,
Bapak Ibu, sesungguhnya Rasulullah kalau dia sholat, dia angkat telinganya, dia angkat tangannya sampai ke telinganya. Baru pasti akan beda respon penerimaannya. Padahal kalau kita tak menguasai hadis, itu bahaya. Contohnya ini. Seandainya, Ustaz, apa hukum anak-anak menjadi imam sholat? Sedangkan di belakangnya ada orang-orang yang sudah tua. Kata Ustaz tuh, dalam hadis, anak-anak umur 7 tahun sudah boleh dia jadi imam. Lalu akan dipahami jamaah itu apa? Berarti itulah hadis yang membolehkan. Maka bolehlah anak-anak jadi imam. Padahal ada hadis yang lain yang mengatakan jangan anak-anak itu jadi imam sampai dia balik. Tapi hadis itu tak tersampaikan. Kenapa? Mungkin dia tak hafal. Mungkin dia tak tahu. Mungkin juga dia tak paham. Itulah yang saya maksud. Lebih baik kita sampaikan mazhab. Sebenarnya lebih baik penyampaiannya begini. Ustaz, apa hukum anak-anak jadi imam dalam sholat wajib? Padahal di belakangnya banyak makmum bapak-bapak. Kata Ustaz itu jawab, dalam mazhab Syafi'i boleh. Itu lebih nyaman, lebih baik tuh sebenarnya jawaban begitu tuh. Itu lebih baik. Itulah kenapa dulu kalau kita baca pengajian-pengajian itu jarang disebutkan hadis-hadisnya, jarang disebutkan ayat-ayatnya. Yang banyak itu perintah sama larangan. Pak, besok kita Asyura, puasa yuk, pahalanya banyak. Udah ikut semua, enggak ada tanya-tanya tuh. Tapi kalau sekarang tak bisa. Ada hadisnya enggak Pak Ustaz? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Mana perintahnya? Nabi lakukan enggak? Nabi ada suruh enggak? Begitu. Maka orang sekarang ini banyak stresnya begitu. Dia kalau nyuruh anak tuh udah minta hadis. Nah, kalau makan jangan sambil berjalan. Tak boleh, berdosa. Apa jawaban anak tuh? Ada hadisnya ya. Ayahnya menggalih ikan. Disuruh cari hadis tentang larangan makan berdiri. Tapi kalau ditanya tentang ikan, apalah ya tuh? Ikan model mana, harga berapa, gimana umurnya, udah tahu ayahnya tuh. Karena itu memang spesialis dia. Inilah masalah kita sekarang. Kita berada di level yang tidak menguasai, tapi dipaksa untuk menguasai. Akhirnya apa? Akhirnya bermasalah. Padahal level kita nih Pak, ini level yang paling nyaman nih Pak, level kita. Level yang paling nyaman tuh apa? Asal ada perintahnya, ada ustadz yang mengatakan, ada referensinya, udah selesai. Tak perlu kita sampai ke dalam mengkajinya itu. Itu level orang yang paling nyaman. Tapi surganya pun paling belakang. Karena paling nyaman dia. Yang paling depan itu siapa surganya? Itulah orang alim. Yang dia berusaha mencari dalil-dalil, disampaikan ke orang, itu yang paling cepat masuk surganya itu langkahnya. Kalau orangnya alim baik. Ada juga orang pintar tapi bermasalah. Itu dia. Pintar dia, tapi bermasalah, menyesatkan orang. Itu paling sesat dan paling berat siksanya. Orang yang alim tapi dengan keilmuannya dia sesatkan orang. Ada yang begitu banyak. Pintar dia tapi minta dia. Apa contohnya? Kemarin waktu wukuf di Arafah. Setelah wukuf kan ada penyembelihan hewan kurban. Lalu setelah melempar jumroh. Lalu apa ada pembahasannya? Kita akan buat jamaah haji wukuf melempar tawafnya di Mekah tapi berkurbannya di Indonesia.
Itu orang pintar tapi pintarnya menyesatkan orang, itu contoh. Ada usulan begitu, hampir lagi jebol tuh. Untung ulama MUI itu cepat dia merespon. Kami tak setuju. Kalau sempat MUI itu setuju, udah tahun depan jamaah haji kita yang berangkat kurbannya di sini. Dan kemarin malam Jumat kalau tidak salah kan betul. Kalau Jumat yang lalu, saya jumpa orang di Jakarta, di rumah dia orang Jakarta. Dia bilang apa? Belum lagi disukseskan program tuh Pak Ustadz, sudah banyak calo-calo. Udah banyak bermain-main tuh nanti, ya Allah. Itulah dia bilang, dana haji pun diolah-olah juga Pak Ustadz. Nah itu orang pintar tuh Pak. Kalau enggak pintar dia akan punya ide begitu. Dia akan mencari hadis, dia akan mencari Al-Quran nanti. Contohnya apa? Misalkan yasiru wala tuasiru. Mudahkan orang, jangan sulitkan orang, kata itulah. Maka nanti kurbannya di Indonesia. Dia menyembelih hewannya di Indonesia, dia ibadah hajinya di Mekah. Itu masih lumayan sedikit lah, Pak. Ya. Daripada sebelumnya. Apa usulan sebelumnya, Bu? Haji itu dibuat 2 gelombang. Satu di Mekah, satu di Jakarta Tanah Abang. Allah Akbar, saya pikir ada saja usulan orang. Kalau di Tanah Abang, pening gitu. Di mana tawafnya? Mungkin tawafnya itu dia apa? Bundaran HI itu. Mana wukufnya? Wukufnya mungkin di Istiqlal. Punya ide begitu orang tuh, ya Allah. Sebelumnya ada lagi lebih parah lagi. Apa itu usulannya? Sholat itu kan kita harus khusyuk. Kalau pakai bahasa Arab, banyak kita tak paham. Memang betul. Kalau bahasa Arab banyak tak paham. Nangis orang nangis juga, Pak. Kenapa nangis, Pak? Tengok Bapak tuh nangis. Karena orang nangis, dia nangis. Maka ada usulannya, sholatnya tak lagi dalam bahasa Arab. Karena ada Allah perintahkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk. Nah, di antara tanda khusyuk itu adalah dia menikmati sholat. Bagaimana kita menikmatinya sedangkan kita tak paham bacaannya, tak paham artinya. Maka kita gantilah dengan bahasa yang kita bisa, yang kita paham, yang kita tahu. Itu dalam bahasa Indonesia. Itu orang-orang pintar tuh, Bu, yang punya usulan-usulan begitu. Tapi pintar dia menyesatkan. Nauzubillah. Maka jangan lupa doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Karena yang hak sama yang batil ini sekarang lagi diolah-olah. Jadi ketika ada perbedaan begitu, yang paling baik, paling aman, paling bagus penyampaian kita, Pak. Tak usah kita sebutkan hadisnya. Kenapa tak usah sebutkan hadisnya, Pak Ustaz? Takut kita ada hadis yang lain yang bunyinya tak sama dengan hadis yang kita sampaikan. Itu artinya apa? Kita menyembunyikan sebagian dan menyampaikan sebagian. Mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Mengikuti sebagian, meninggalkan sebagian. Itu sifat orang yang munafik. Nauzubillah. Maka paling aman, paling bagus itu sampaikan aja dalam mazhab Syafi'i. Ada orang wudhu, Pak. Nampaknya wudhu macam wah. Sebelah awak wudhunya beda. Seluruh kepalanya. Samun telinganya. Lalu ditanya, kenapa Bapak wudhunya ini kepala besar yang diusap sikit gitu. Jawaban bapaknya, dalam mazhab Syafi'i kami beginilah cara wudhunya. Yang satu bilang, yang seluruh kepala tadi sekaligus telinga, dia bilang apa? Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya itu menyampaikan kepada kita kalau berwudu mengusap semua kepala sekaligus telinga.
Yang satu bilang Rasulullah ketika wudhu mengusap seluruh kepala sekaligus telinga. Yang satu bilang dalam mazhab Syafi'i usap kepala ketika wudhu cukup bagian depan. Yang enak dengarnya yang mana, Bu? Abu? Yang mana enak dengar ya, Pak? Yang Rasulullah kan? Dia berani bilang Rasulullah itu kalau wudhu dia usap seluruh kepalanya sekaligus telinganya. Kan enak dengar ya, Pak? Daripada kedengaran, kata Imam Syafi'i, kalau wudhu cukup bagian depan nih saja diusap. Kita mikirnya yang satu ulama, yang satu nabi. Pasti lebih sedap mendengarkan ucapan dan perbuatan nabi. Tapi yang paling selamat, Pak, justru yang tadi, Pak, yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i itu yang lebih selamat. Kenapa? Orang yang berani mengatakan Rasulullah itu kalau berwudu seluruh kepalanya sekaligus telinga akan dapat pemahaman selain dari itu bukan wudu Nabi. Kan begitu jadi, Pak. Selain dari itu bukan wudu Nabi. Padahal Nabi berwudu bermacam-macam caranya, Pak. Pernah Nabi berwudu itu sorbannya tak dibuka ya. Sorbannya tak dibuka ya. Diusap aja. Nah, itu cara wudu usap kepala. Nah, itulah orang sekarang kalau dia berwudu, tapi ibu-ibu, kalau bapak-bapak saya belum pernah jumpa. Yang dia berwudu diusap jilbabnya, Pak. Kalau bapak saya belum pernah temu. Tapi kalau ibu karena kalau ada bapak-bapak model itu wudu ya. Itu bapak-bapak soleha tuh. Jadi ketika berwudu kan ada pertanyaan tuh. Ustaz, boleh nak kami berwudu? Kami tidak buka jilbab nih. Kalau dibuka mungkin terbuka auratnya. Jadi jilbabnya itu ya dibasahkan ya, Pak. Nah, dia misalkan seperti kaos kaki. Kaos kaki kan boleh itu. Dan dia ambil hadisnya dari Rasulullah pernah berwudu dan mengusap surbannya. Itu kalau ada yang mengamalkan macam tubuh, itu salah pengamalan. Yang dimaksud dengan mengusap surban itu bukan macam ini. Tangan Rasulullah itu masuk, tapi kena surbannya. Itulah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Bukan surbannya yang diusap begini. Lagi baru pangkas. Jadi itu yang paling baik penyampaiannya. Sampaikan sajalah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi. Nah, masalahnya Pak Ustaz, kami pun tak tahu mana mazhab Maliki, mana mazhab Hanafi. Nah, itulah sedikit-sedikit kita mengaji. Perbedaan ini, yang tadi 7 tahun, yang kedua hadisnya sampai dia balik. Yang 7 tahun tadi itu hadis dipakai oleh mazhab Syafi'i. Maka dalam fikih Syafi'i, anak-anak yang sudah 7 tahun, balik, udah 7 tahun, udah mumayyiz dia, belum balik dia boleh jadi imam. Anak-anak umur 7 tahun dalam fikih Syafi'i. Yang memakai la ya'ummul ghulam hatta yahtalim, anak-anak itu jangan dia jadi imam sampai dia balik, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi dalam fikih Imam Hanafi, anak-anak yang belum balik tidak jadi imam. Dalam fikih Syafi'i, anak-anak yang 7 tahun udah bagus bacaannya, boleh dia jadi imam. Anak-anak sekarang kan bagus-bagus bacaannya. Umur kadang TK pun dah bagus bacaannya, 1 SD, 2 SD. Ada ayahnya kalau jadi imam hancur bacaannya. Anaknya umur 6 tahun bagus bacaannya. Mana yang kita pilih jadi imam? Anak yang umur 6 tahun yang bagus bacaan nih, atau anak yang umur 7 tahun yang bagus bacaan ini, atau ayahnya umur 70 tahun tapi bermasalah bacaannya?
Al-Kafirun tak ada ujungnya. Mutar-mutar di situ aja, Pak. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum ma'mum. Allah ya imam tak ada juga. Yang mana yang kita pilih? Umur 7 tahun bacaannya bagus pas tepat atau umur 70 tahun tapi bacaannya bermasalah? Hah? 7 tahun yang bacaannya bagus, berarti ibu sudah menerima fikih mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak, Pak. Tetap yang 70 tahun itu jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak apa, silakan. Itu mazhab Hanafi. Kenapa? Anak-anak tak boleh jadi imam walaupun bagus bacaan. Yang tua itulah yang jadi imam. Bacaannya berserak, Pak Ustaz. Kadang Al-Fatihah itu bisa kurang ayatnya, bisa berlebih. Kok bisa begitu? Tidak tahu lah, nama udah tak ingat-ingat dia lagi surah, tapi dia tetap jadi imam. Itu bermasalah. Tapi dalam mazhab Hanafi, la ya ummul ghulam hatta yahtal. Nah, bagaimana diskusinya ini? Pertemuan dalilnya ini bagaimana? Kan begitu. Yang satu hadis membolehkan anak-anak, yang satu mensyaratkan anak itu harus balik baru dia boleh jadi imam. Nah, sebelum saya lanjut, kalau ada yang ingin Bapak Ibu kita diskusikan, silakan. Titik temu terhadap kedua hadis ini tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa komentar para ulama kita? Yang pertama kata Imam Syafi'i, hadis ini sampai ke Imam Syafi'i. Sampai ke Imam Syafi'i, bukan tak sampai. Imam Syafi'i itu paling banyak hafalan hadisnya. Walaupun ulama hadis yang dikenal itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Perawi hadis yang terkenal adalah Imam Bukhari sama Imam Muslim. Tapi Imam Syafi'i ini terbanyak hafalan hadisnya. Luar biasa. Jadi kalau ada hadis yang kita dapat, insya Allah Imam Syafi'i itu dapat juga. Apalagi awak dapatnya cuma dari Google kan. Bukan Imam Syafi'i tak pakai hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, pakai. Karena hadis itu kalau tak dipakai nanti mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Nah, itu sifat orang munafik, nauzubillah. Lanjut aja. Ini setengah jam lagi nih. Kita singkatkan aja ya. La ya ummul ghulam hatta yahtalib. La ya La itu artinya tidak, ya, atau bahasa kita janganlah, gitu. Jangan atau tidak. Ya ummul ghulam menjadi imam hatta yahtalib sampai dia balik. Imam Syafi'i memahami la di situ adalah la lil wujub, bukan kewajiban. Anak-anak ya, tidak menjadi imam sampai dia balik. Maksud tidak di situ bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Anak-anak tidak wajib dia jadi imam sampai dia balik. Kalau dia sudah balik, dia wajib jadi imam. Kalau tak ada imam, misalkan tadi kasusnya, ada orang tua nih, ramai, ada anak-anak. Anak-anak nih tadi udah bagus bacaan, disuruh sama bapak di situ. Nah, jadi imam langkau nak. Anak nih tak mau. Enggak. Itu tak wajib bagi dia untuk mau jadi imam. Kenapa? Dia belum balik. Tapi kalau anak yang sudah balik tadi, di sini misalkan di suatu masjid itu, bukan masjid ini, Pak, ini masjid ujung lurus itu sebelah kanan. Misalkan di suatu masjid itu, tidak ada yang bagus bacaannya, gerakannya pun tidak ada yang hafal, asal ditanya ke bapak-bapak di situ, Pak, bapak sholat,
Sholat subuh tadi Pak, sholat berapa rakaat? 3. Leset bapak ini. Tanya bapak yang lain, Pak sholat zuhur berapa rakaat? 2. Allahu Akbar. Pak sholat maghrib berapa rakaat? 3,5. Memang kacau misalkan Pak. Terus ada anak-anak yang balik, yang udah balik dia, disuruh dia jadi imam, tak mau dia, apa dosa dia Pak? Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Yang dimaksud tidak di situ bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Ini sama dengan pemahaman ketika kita mengkaji kemarin tentang bismillah. Tapi saya kupas dulu karena nanti terlalu lama. Jadi fikih ini bukan bertentangan sebenarnya, hanya pemahamannya saja yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i membolehkan, kalau Imam Hanafi tak membolehkan. Kata Imam Hanafi tidak di situ tidak boleh. Kata Imam Syafi'i tidak di situ tidak wajib. Itu saja. Sama dengan kurban. Kurban kata Imam Hanafi wajib. Kata Imam Syafi'i tak wajib. Akan sama tuh. Sama dengan orang yang sholat. Kata Imam Syafi'i, kalau dia sholat, siap sholat, dia tahu pakaiannya bernajis, dia harus sholat lagi. Kata Imam Hanafi, kalau dia selesai sholat, baru dia tahu pakaiannya bernajis, dia tidak perlu ulang sholat lagi. Ayat yang digunakan sama. Apa ayatnya? La tu'akhidna Rabbana, la tu'akhidna inna sina au akhtana. Itu juga ayat itu dipakai oleh Imam Syafi'i, ayat itu dipakai oleh Imam Hanafi. Lalu kesimpulan hukumnya kenapa bisa berbeda? Karena kata Imam Hanafi yang tidak dibebankan di situ tidak ada wajib mengulang. Kata Imam Syafi'i tidak dibebankan di situ dosanya, bukan amalannya. Dosanya yang tak ada, amalannya tetap harus diulang. Itu memang berbeda. Tinggal kita yang mau milih. Kami Pak Ustadz kalau masalah ngulang sholat ini Hanafi aja loh Ustadz. Karena Hanafi tak ada. Kalau mazhab Hanafi tak ada ulang-ulang. Itu sedap. Allahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjut tentang bab a'immah ini, tentang menjadi imam ini. Jadi kalau nanti ada anak-anak, bapak ibu, ada cucu, ada saudara, ada ponaan, umurnya udah berapalah umurnya, penting dia udah bacaannya bagus, wuduknya enggak pakai pipis di celana lagi, bolehlah minta dia jadi imam, kita jadi makmum. Tak ada masalah, boleh ya, boleh, tidak wajib ya, boleh. Kalau udah balik dia tentu dia wajib jadi imam emaknya, wajib dia jadi imam ayahnya. Sehat selalu insyaallah. Allah muliakan bapak ibu, Allah berkahi semua yang dimiliki dan diinfakkan. Allah jadikan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447. Insyaallah menjadi tahun yang lebih baik, lebih membahagiakan dan lebih mendatangkan peningkatan dalam ibadah dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.